gitu doang sih ya. Maksudnya algoritma verifikasi itu sesederhana itu. Nah, kemudian yang itu kan untuk membuktikan bahwa problem tersebut NP ya. Jadi gimana caranya kita tahu bahwa suatu problem itu NP adalah kalau kita bisa membuat algoritma verifikasinya. Ada yang tahu lanjutannya? Ada syaratnya nggak? Si algoritma verifikasinya harus apa? Kalau dia masuk ke NP? Polinomial. Harus polinomial ya. Jadi selain ada algoritma verifikasinya adalah harus polinomial. Karena kalau nggak polinomial, ya udah nggak usah. Ya udah langsung aja yang optimisasi tadi diselesaikan gitu ya problemnya. Kan sama-sama eksponensial gitu kan ya. Oke, kan eksponensial tuh ya. Jadi kalau misalnya dikasih graf, terus di problemnya adalah vertex cover gitu ya, ini kan eksponensial gitu. Eksponensial gitu. Kalau problemnya optimisasi gitu. Ya kan? Saya kan nyari berapa vertex cover minimal gitu. Nah, itu kan problem optimisasi, nah itu eksponensial. Nah, makanya diturunkan jadi yang decision gitu. Kalau decision itu yang dikasih tahu berarti grafnya gitu ya. Ini kan problemnya kan ya. Kemudian selain graf, maka saya dikasih K-nya kan. K itu adalah nilai jumlah vertex cover. Ini jumlah vertex covernya gitu. Katanya kalau misalnya ada graf, maka jumlah vertex cover minimalnya itu harusnya tidak boleh melebihi K, gitu kan ya biasanya kan ya. Pasti atau sama dengan K atau tidak boleh lebih dari K gitu ya. Kalau lebih sedikit ya lebih bagus gitu. Ini namanya decision. Nah, kalau decision ini nanti tinggal dites aja. Jadi saya nanti saya tinggal tes nih si K ini apakah benar gitu ya pakai apa namanya verifikasi. Ini kan true false saja kan kalau verifikasi. Apakah benar K itu kalau saya punya sebanyak K itu dia mampu mengcover semua vertex yang ada di graf yang bersangkutan gitu. Ya. Terus misalnya false gitu. Oh berarti kurang gitu kan ya. Berarti kurang. Berarti nanti K-nya saya plus 1 gitu misalnya. Jadi nanti di sini sebenarnya ada loop juga gitu. Ada loop sampai saya melakukan verifikasi ini gitu ya. Verifikasi ini gitu ya. Ada K gitu. Let's say G sama K gitu ya. Jadi ada graf, kemudian ada K-nya. Nah ini until ini aja, until true gitu. Maksudnya sampai dia benar gitu. Jadi saya akan repeat dengan nilai K yang saya ubah-ubah gitu, atau pakai for atau apalah ya. Jadi nilainya nanti K-nya berubah-ubah. Nah, ini kan si verifikasinya kan harus polinomial gitu. Karena kalau nggak polinomial, ya udah kerjain yang ini aja kalau gitu sama-sama eksponensial gitu ya. Jadi verifikasinya pasti harus polinomial. Nanti polinomial ini kita harapannya nanti saya repeatnya, saya loopnya gitu, itu juga tidak besar gitu karena yang pakai heuristik itu lah. Jadi kita bisa tahu kira-kira segitu tuh gitu ya. K-nya tuh kira-kira segitu, nanti dites bener enggak, kalau masih salah, masih kurang agak dibesarin, terus nanti misalnya kalau kayaknya kebesaran mundurin lagi gitu dan seterusnya. Jadi maju mundur. Sebenarnya tebak-tebakan sih ya kesannya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah tadi syarat suatu problem dianggap suatu problem dikategorikan sebagai NP kalau dia memiliki algoritma verifikasi yang polinomial. Ya. Nah, tapi misalnya yang tadi ya, jadi gini ya, jadi bukan karena dia eksponensial ya, jadi syaratnya NP itu bukan karena dia eksponensial. Dulu soalnya saya mikirnya gitu, karena saya mikir NP itu non polinomial gitu, padahal sebenarnya bukan non polinomial, tapi non deterministik polinomial gitu kan ya. Jadi suatu problem eksponensial tuh tidak langsung terus jadi NP gitu. Makanya kalau misalnya ditanya kayak tadi ya, algoritma Findmax itu masuk NP nggak kira-kira? Coba. Berdasarkan definisi tadi, yang penting yang kita pegang adalah definisinya. Apa itu problem NP? Problem NP adalah problem-problem yang dia memiliki algoritma verifikasi polinomial. Gitu. Udah itu.
Jadi find max itu masuk problem NP nggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena untuk kan kita pasti kan untuk verifikasi itu cuma satu langkah nggak sih untuk buktiin dia file max kan pasti kan dikasih kita kalau untuk verifikasi kita dikasih indeksnya tuh sertifikatnya ini maxnya ada di sini kan gitu atau nggak maxnya value-nya ini dia. Ini kayak ini kayak yang di papan tulis ini kan ya. Jadi ini ya bukan ya karena dia ceknya ya satu-satu lagi diceknya sesuai dengan jumlah inputnya untuk mastiin. Oke. Jadi dia bisa punya algoritma verifikasi nggak? Bisa punya algoritma verifikasi. Algoritma verifikasinya polinomial nggak? Polinomial itu apa sih? Kalau pangkat 1 polinomial bukan? Kan n pangkat c ya polinomial. Iya, n pangkat c. Di mana c-nya berapa? 1, 0 atau? 0 sampai dan seterusnya. Oh iya, berarti masuk berarti polinomial. Jadi masuk ya. Jadi loh bukannya misalnya bukannya jadi tadi kalau gitu berarti si find max itu dia punya algoritma verifikasi yang bisa dijalankan polinomial gitu kan ya. Berarti dia masuk NP kan. Loh, tapi dia bukannya problem P ya. P itu kan polinomial gitu ya. Iya juga gitu ya. Jadi makanya saya nggak tahu ya Bapaknya ngegambarin atau enggak NP itu pasti maksudnya kembali. Jadi kalau ini adalah himpunan NP gitu ya, ini yang ini, maka P itu masuk ke sini gitu. Karena sebenarnya semua problem P gitu ya, problem yang polinomial apa find max, searching gitu ya, yang apa ya searching lah ya, mau pakai apapun kan polinomial kan searching ya. Nah, itu kan pasti dia bisa dicari verifikasinya kan? Bisa dicari algoritma verifikasinya yang polinomial. Pasti bisa orang dia menyelesaikan problem yang optimisasinya aja polinomial, apalagi cuma verifikasi gitu. Ya kan? Verifikasi itu biasanya dia reduce 1 gitu. Jadi yang tadinya eksponensial jadi polinomial. Kayak misalnya vertex cover nih. Kalau saya pengen vertex covernya diselesaikan dia masuknya ke problem optimisasi kan eksponensial. Tapi ternyata kalau si vertex cover problem itu kalau saya cuma disuruh bikin algoritma verifikasinya itu ternyata bisa polinomial kan gitu loh. Yang eksponensial aja, yang asalnya eksponensial aja ketika dibuat algoritma verifikasinya itu cuma polinomial, apalagi kalau dia sebenarnya polinomial gitu. Gitu ya. Jadi pasti polinomial gitu. Jadi makanya si P itu masuk ke kalau berdasarkan definisi tadi gitu ya, si P itu adalah pasti member dari elemen dari problem NP gitu. Jadi P itu ya problem NP gitu sebenarnya. Cuman dia spesial gitu karena sebenarnya dia bisa diselesaikan kalau optimisasinya dalam waktu polinomial gitu sih ya. Misalnya searching aja ya. Jangan searching, sorting gitu ya. Kalau sorting misalnya kan misalnya saya punya dikasih kan kalau sorting nih 2, 3, misalnya ini udah bener nih ya. Coba cek nih dia beneran sorting nggak, beneran sorted nggak gitu, beneran terurut atau enggak. Nah saya kan bisa memverifikasi. Jadi misalnya saya dikasih array, terus disuruh bikin algoritma verifikasi untuk ngecek apakah array tersebut sudah terurut atau belum gitu. Ya. Jadi saya punya apa ya? Saya punya mesinnya nih, mesin untuk sorting gitu ya. Pertama kali saya masukkan array gitu ya, array acak. Nah ini mesin sortingnya yang apa pakai optimization problem gitu ya. Nah ini nanti kan keluar nih ya, keluar outputnya. Ini katanya array yang sorted gitu kan, dia ngakunya begitu gitu. Nah kan bukan saya nih yang bikin sortingnya ceritanya, yang bikin mesin sortingnya itu bukan saya gitu. Makanya kemudian saya nggak percaya nih ya, saya nggak yakin nih, makanya saya harus bikin satu algoritma verifikasi gitu ya, saya verifikasi apakah benar dia itu sorted gitu. Nanti hasilnya true or false
Gitu sih. Nah, jadi biasanya karena ini optimization, yang ini kan decision ya. Nah, kalau misalnya ininya aja udah polinomial gitu ya, ininya bisa dipastikan polinomial sih, atau bahkan malah lebih turun lagi gitu. Tadinya kan sorting polinomialnya paling bagus kan n log n gitu ya. Nah, untuk memverifikasinya kan cuma n aja, gitu. Karena kan dia tinggal ngetes aja apakah ini kurang dari sama dengan ini, apakah ini kurang dari sama dengan ini, apakah ini kurang dari, kan satu kali loop aja. Gitu. Jadi n gitu. Jadi malah turun. Pasti kalau decision problem tuh turun gitu ya. Oke, harusnya sih nggak tahu saya di kuliah kemarin atau kuliah sebelum-sebelumnya harusnya bapaknya menggambarkan grafik ini. Kayak diagram itu gitu. Gitu. Itu kenapa si P-nya bisa ada di dalam NP.